teman-teman, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel aku. Mungkin sebelumnya kita bisa kenalan dulu ya, teman-teman. Oke, aku Rika dan di sini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk berbicara tentang seputar dunia kesehatan ya. Lebih tepatnya kita bisa sharing atau bahkan berbagi pengalaman atau mungkin memang ada edukasi yang harus kita ketahui bersama. Nah, buat teman-teman sekalian, jangan lupa ditonton video ini sampai habis supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh kita semua. Baik teman-teman sekalian, hari ini aku ingin mengajak teman-teman sharing tentang salah satu persiapan pranikah yang tak kalah penting ya. Selain menyiapkan tempat menikah, WO, dan lain sebagainya, ternyata ada yang lebih penting juga yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa ya? Oke, jadi persiapan itu adalah cek pranikah. Mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang tahu apa itu cek pranikah atau bahkan sudah ada yang pernah mengalami cek pranikah itu. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas apa itu cek pranikah, rangkaian tes pemeriksaannya bagaimana, dan tujuannya apa sih? Kenapa kita harus melakukan cek pranikah ini sebelum menjelang pernikahan? Jadi seperti itu teman-teman. Cek pranikah adalah rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasangan sebelum menikah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi resiko penyakit menular, baik itu ke diri sendiri, ke pasangan, yang akan berdampak kepada keturunannya di masa depan. Lalu apa saja rangkaian pemeriksaannya? Jadi yang pertama ada pemeriksaan fisik lengkap, di mana status kesehatan kita dan pasangan dapat dilihat dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan darah. Nah, pada pemeriksaan tekanan darah ini, dokter dapat mengidentifikasi adanya penyakit tekanan darah tinggi yang dapat membahayakan janinnya nanti. Lalu yang kedua ada pemeriksaan urin, di mana pada pemeriksaan urin ini, dokter dapat mengidentifikasi adanya penyakit infeksi saluran kemih atau bahkan sampai ke kelainan pada ginjal. Lalu selanjutnya pada pemeriksaan darah, di mana dokter dapat mengidentifikasi adanya golongan darah kita dan pasangan, dan juga penyakit abnormal ya, seperti contohnya adalah penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini termasuk penyakit kronis ya teman-teman. Lalu yang kedua adanya pemeriksaan penyakit hereditas. Jadi penyakit hereditas ini adalah penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Salah satu contohnya adalah penyakit hemofilia. Nah, penyakit hereditas ini dapat terdeteksi dari pemeriksaan darah tadi teman-teman. Lalu yang ketiga adanya pemeriksaan penyakit menular seksual. Jadi pemeriksaan ini meliputi adanya penyakit hepatitis B, HIV atau AIDS ya teman-teman. Nah, pemeriksaan ini sangat penting sekali untuk dijalani teman-teman ya, karena mengingat penyakit tersebut sangat membahayakan dan dampaknya bisa menular ke diri kita, ke pasangan, atau bahkan ke keturunan kita nanti teman-teman. Aduh, serem banget deh. Yang selanjutnya adanya pemeriksaan organ reproduksi. Nah, pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kesuburan dan kesehatan reproduksi kita dan pasangan ya teman-teman ya. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan bagi kita yang ingin segera mempunyai keturunan. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan organ reproduksi kita dan pasangan dan tingkat kesuburan kita. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan alergi, di mana pemeriksaan ini sangat penting dilakukan pada pasangan pranikah. Karena kenapa teman-teman? Jadi pemeriksaan ini biasanya tuh sangat disepelekan atau bahkan diabaikan ya. Padahal alergi yang tidak ditangani secara cepat dapat beresiko fatal dan dapat diturunkan kepada keturunannya nanti. Nah, itu tadi adalah sebuah rangkaian pemeriksaan pranikah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kira-kira kapan waktu yang tepat kita akan melakukan cek tersebut? Jadi kalau menurut saranku segera ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika kita melakukan pemeriksaan itu ditemukan sebuah masalah, kita dapat menangani masalah tersebut lebih awal. Lalu selanjutnya di mana kita bisa melakukan cek pranikah tersebut? Jadi kita bisa melakukannya di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Saran saya buat teman-teman yang sedang berproses untuk mempersiapkan pernikahan, jangan lupa kalian juga harus melakukan cek pranikah ya teman-teman ya, karena sangat penting untuk mengetahui status kesehatan kita dan pasangan, bahkan tentunya perencanaan untuk mempunyai anak kedepannya akan lebih mudah. Sekian sharing kita hari ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.